Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita muji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di hari ini Allah mudahkan kita untuk duduk kembali bermajlis dalam majlis Thalabul Ilm. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, masih kita di hadis yang ke-24. Ya. Hadis yang ke-24, hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Nah, hadis qudsi datang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu bukan termasuk dari Al-Qur'an. Ya, tidak boleh dibaca ketika sholat dan pahalanya pun tidak seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an pahalanya bagaimana? Satu huruf yang kita baca Allah berikan 10 kebaikan. Tidak seperti hadits qudsi. Kita baca hadits qudsi tidak satu hurufnya Allah ganjar dengan 10 kebaikan, enggak. Tapi tetap mendapatkan pahala thalabul ilm, ya. Baik. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara apa yang diriwayatkan oleh Rabb-nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kedzaliman itu untuk diriku. Ya, bisa enggak Allah memasukkan orang yang taat ke neraka, orang yang jahat ke surga? Bisa Allah lakukan itu. Tapi itu apakah baik? Tidak baik. Itu adalah suatu kedzaliman dan Allah haramkan kedzaliman itu untuk diri Allah. Ya, ketika seorang ayah, dia bisa misalnya mukul anaknya, bisa. Ya, dia bisa mukul anaknya, tapi dia tidak memukul anaknya, padahal dia mampu. Ya, yang seperti ini bentuk kasih sayang. Ya, bentuk dia menjauhi sifat zalim. Jadi kita mampu untuk melakukan kezaliman dan itu kita tinggalkan, ini adalah suatu keutamaan. Nah, itulah yang ada pada Allah. Ya, Allah bisa untuk melakukan kezaliman, tapi Allah haramkan kezaliman itu untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan kezaliman itu haram untuk kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Enggak boleh kita menzalimi kehormatan saudara kita, harta saudara kita, darah fisik saudara kita, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu sesat kecuali yang aku kasih hidayah. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku, aku kasih kalian hidayah. Apa doanya? Kita minta hidayah. Bagaimana doanya? Kita minta hidayah, Kang Halim. Minta hidayah. Minta hidayah lebih. Ihdinas siratal mustaqim. Apalagi Kang Yusuf? Nah, Masya Allah. Jazakallah khair.
Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian kelaparan kecuali yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum. Mintalah kalian makanan kepadaku, aku kasih kalian makanan. Ya, untuk makan kita minta kepada Allah. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian telanjang kecuali yang aku kasih pakaian, maka mintalah kalian kepadaku, aku kasih kalian pakaian. Ya, untuk segala untuk segala hajat kita ya di dunia ini, apalagi di akhirat, minta kepada Allah. Semakin sering Allah diminta, semakin Allah cinta kepada hamba tersebut. Ya, semakin jarang atau nggak pernah seorang hamba meminta kepada Allah, semakin Allah membenci hamba tersebut. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba apabila hanya meminta kepada Allah di waktu-waktu darurat saja. Allah akan mudah mengabulkan doa seorang hamba apabila hamba tersebut dia banyak berdoa di waktu lapangnya. Ya, kalau di waktu-waktu darurat saja dia berdoa, Allah nggak akan kabulkan doanya. Nah, kita lanjutkan. Kita baru sampai sini ya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa setiap malam, setiap siang. Dan aku mengampuni segala macam bentuk dosa. Taib, Abu Ammar, apa saja sebab seseorang itu jatuh pada dosa? Yang pertama, kapan seseorang ditulis dosa? Perbuatan apa? Maksudnya kapan seseorang ditulis dia itu berdosa? Nah, betul, dia melakukan maksiat tersebut. Nah, apa sih maksiat itu? Apa saja maksiat itu? Maksudnya secara umum ya. Secara umum ya. Nah, yang pertama, Bang Beres, ya kapan kita ini ditulis dosa? Kalau bermaksiat. Kalau bermaksiat. Ya jelas itu. Kalau kita melakukannya. Iya, apa maksiat itu? Apa maksiat? Nah, terus apa lagi? Melanggar perintah Allah. Iya, perintah Allah tidak dikerjakan. Apa lagi? Apa lagi? Kang Yusuf, apa lagi? Ini belum dibahas ya kemarin ya? Belum ya, tapi ada 4 hal kita ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat di setiap lembaran amal kita. Yang pertama adalah perintah Allah yang tidak kita kerjakan. Yang pertama. Apa perintah Allah yang tidak kita kerjakan? Ya, ada sebagian orang tidak sholat, itu dosa. Tidak puasa Ramadan, itu dosa. Tidak mengeluarkan zakat, itu dosa. Tidak berbakti kepada kedua orang tua, itu dosa. Karena itu semua diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah tidak dia kerjakan, maka itu berdosa. Ya, tidak dia membimbing anak istrinya untuk belajar ilmu agama. Dosa nggak? Setiap suami dosa itu. Setiap ayah dosa. Kalau nggak pernah ngajarin Quran, nggak pernah ngajarin agama, rukun Islam itu apa saja, diperinci tapi rukun iman itu apa saja, dikasih tahu. Ya, nggak pernah mengajarkan itu berdosa. Setiap ayah, setiap suami. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaganya dengan apa? Dengan ilmu agama, dengan iman. Karena ilmu agama itu akan melahirkan apa? Iman. Iman akan melahirkan rasa takut kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap
suami yang tidak mengajarkan agama kepada istrinya, maka dia suami yang durhaka kepada istrinya. Tiap ayah yang tidak mengajarkan agama kepada anaknya, terutama Al-Quran, maka dia adalah ayah yang durhaka kepada anaknya. Itu ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ayahnya ini melapor. Wah, dulu tuh dilapor ya, anaknya baong nih, dilapor ke tingkat presiden, ke tingkat Umar bin Khattab, anakku durhaka kepadaku, panggil anakmu, kata Umar bin Khattab. Jadi sampai urusan keluarga pun apa? Itu urusan Amirul Mukminin itu. Masya Allah ya. Luar biasa memang Umar bin Khattab. Dipanggil anaknya, kemudian dinasehati oleh Umar bin Khattab. Setelah dinasehati, anak ini bilang, wahai Amirul Mukminin, apakah anak punya hak dari ayahnya? Iya. Kata, apa hak anak dari ayahnya? Yang pertama, mencarikan sebelum menikah ya, sebelum punya anak, mencarikan calon ibu yang baik untuk anaknya. Ya, jadi memilah calon ibu yang baik untuk anaknya. Kenapa? Karena ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi sang anak. Yang kedua, memberikan nama yang baik untuk anaknya. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran untuk anaknya. Kata si anak, wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak memberikan satupun itu untukku. Ibuku budak majusi. Apa? Udahlah budak. Maksudnya tentunya kan nggak ada ilmu agamanya. Udahlah budak majusi lagi. Ya, orang budak kan kerja terus kan. Kemudian agamanya majusi lagi, atau dari tuan yang asalnya majusi. Akhirnya nggak tahu agama. Itu ibunya. Kemudian namanya Ju'al. Ju'al ini ongkos, upah. Jelek kan? Masa dikasih nama anak ongkos atau upah? Nah, nggak baik. Ayahku tidak pernah mengajarkanku satu huruf Quran pun kepadaku. Kemudian Umar bin Khattab menoleh kepada si bapak dan berkata, sebelum anak durhaka kepadamu, engkau sudah terlebih dahulu durhaka kepada anakmu. Nah, dengan tidak membimbing anak istri dengan ilmu agama, menyampaikan iman Islam kepada mereka, maka ini termasuk dari perintah Allah yang tidak dikerjakan. Berdosa. Ada setiap hari seorang suami, seorang istri untuk seorang suami untuk mendidik istrinya ilmu agama. Ada setiap hari seorang ayah mendidik anaknya dalam hal ilmu agama, adab, muamalah, akidah, ibadah, ya, baik. Kemudian berbakti kepada orang tua, begitu juga berbakti kepada orang tua. Perintah dari Allah tidak dia kerjakan, masih perhitungan untuk ngasih orang tua. Semua harta yang kita miliki kita berikan untuk orang tua sekalipun tidak cukup untuk membalas kebaikan yang mereka berikan untuk kita. Jangan perhitungan. Ya. Hanya ada satu amalan yang sekarang ini tidak bisa lagi untuk membalas kebaikan orang tua kepada kita. Apa itu, Kang Rama? Kebaikan, apa amal soleh yang bisa kita kerjakan tapi sudah nggak bisa lagi untuk bisa membalas kebaikan orang tua sepenuhnya kepada kita. Apa amalan yang bisa kita lakukan yang dengan itu menyetarai impaslah kebaikan orang tua yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari Islam, oh bukan itu. Masya Allah, jazakallah itu sebenarnya luar biasa ya. Kalau orang tua murid kafir ya, ini muslim. Nah, mana kayak Yusuf? Melahirkan apa? Hah? Enggak begini nih, pertanyaannya seperti ini. Apa kebaikan sang anak yang bisa diberikan oleh anak untuk orang tuanya yang dengan itu
kebaikan orang tua kepada dia, kepada si anak ini, impas sudah, bisa dibalas penuhnya. Kalau sekarang ini anak beliin rumah, beliin motor, mobil, naikin haji, umroh, itu nggak balas apa-apa itu. Nggak sedikit, apa namanya, tidak terbalaskan kebaikan orang tua kepada si anak. Apa Bang Felis? Ya kan Bang Felis nggak bisa juga. Anak sengaja nggak tanya Bang Felis karena Bang Felis pasti tahu. Husnudzon. Hah? Bukan, itu sama. Bukan. Waris apa waris? Mati dulu anaknya. Abu Ammar tahu? Abu Emir yang jawab. Silakan Abu Emir. Malah nggak tahu juga, astagfirullahaladzim. Nggak biasa, insya Allah Abu Emir tahu soalnya. Hah? Enggak terbalas. Apapun dikasih semua yang dia miliki untuk orang tuanya, dia gendong orang tua yang mana, nggak bisa membalas. Hanya satu. Ya silakan. Iya kalau dikasih syafaat. Enggak. Apa Kang Alim? Enggak ada. Ada. Mana yang bilang ada. Nggak bisa, udah nggak bisa amal itu dikerjakan sekarang ini. Nggak tahu ke depannya. Kalau zaman Rasulullah ada. Nah, kan Dimas tahu jawabannya? Memerdekakan budak. Kalau orang tuanya seorang budak. Itu kata Rasulullah SAW. Rasulullah yang bilang ya. Rasulullah yang bilang, kalau orang tuanya itu adalah budak, kemudian dia bisa memerdekakan orang tuanya, nah itu kebaikan yang membuat impas, apa istilahnya impas, maksudnya terbalaskan semua kebaikan orang tua kepada dia. Ngajarin bicara, ngajarin sholat, akhlak, budi pekerti, ya sampai anak ini bisa berpikir, dia bisa membedakan ini dan itu. Nah, semua itu bisa terbalaskan dengan membebaskan budak. Tapi amalan tersebut bisa nggak sekarang? Nggak bisa. Hanif masuk sini, ke depan lagi. Nah, baik. Apakah itu bisa sekarang? Udah nggak ada lagi perbudakan kan? Udah nggak ada. Baik. Semuanya maju sedikit ya. Baik. Nah, kemudian juga kewajiban kita untuk bersilaturahim, kewajiban kita untuk memberikan hak tetangga, ya, kewajiban mungkin ada kewajiban pekerjaan kita dari tanggung jawab, amanah, kejujuran, itu perintah dari Allah untuk jujur dalam bekerja, bertanggung jawab dalam bekerja, amanah dalam bekerja. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jujur, tidak ini semua itu dosa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, tertulis dosa apabila tertulis dosa terdiri perintah Allah tadi apa? Untuk jujur, untuk tanggung jawab, untuk amanah. Ada satu jarum saja diambil ya, yang itu bukan milik dia, entah itu milik dia bekerja di pemerintahan misalnya. Dia mengambil satu jarum saja, itu akan dia bawa nanti di hari kiamat sebagai harta korupsi. Ya, sebagai harta korupsi. Itu jarum tuh. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai aku nanti bertemu kalian gendong sapi, kalian gendong kambing, kalian gendong unta, memiliki suara karena hasil korupsi yang kalian ambil. Maksud kayak gini, Rasulullah SAW mengutus sebagian sahabat untuk mengambil harta zakat sedekah yang ada di satu kampung jauh nih. Pergi sahabat ini, ya pulang sahabat ini bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta zakat sedekah yang mereka keluarkan, ya. Kalau ini yang mereka hadiahkan untukku, ya, dikasih hadiah nih. Petugas dikasih hadiah.
Ya, orang yang kerja di perusahaan dikasih hadiah sama supplier lah, sama siapa kasih hadiah. Nah, kalau ini hadiah yang mereka hadiahkan untukku, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah khutbah. Apakah kalau seandainya dia duduk di rumah bapaknya, dia dikasih hadiah itu enggak? Kalau dia duduk di rumah bapaknya, dia dapat nggak hadiah itu? Dia nggak akan dapat hadiah itu. Dia dapat hadiah itu karena ditugaskan oleh pemerintah. Dan dia sudah mendapatkan gaji dari pemerintah tersebut. Sudah ada upahnya, sudah ada gajinya. Hadayal ummal hulul. Hadiah untuk para pekerja itu adalah korupsi. Ya, Rasulullah nggak menyolatkan orang yang mati korupsi. Rasulullah nggak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Dua ini saja ya. Kalau mati berhutang awalnya Rasulullah nggak menyolatkan, tapi kemudian setelah itu Rasulullah menyolatkan. Ya, tapi yang mati korupsi, orang yang mati bunuh diri nggak Rasulullah salatkan. Nah, Rasulullah ingatkan kepada para sahabat, jangan sampai aku bertemu kalian dalam keadaan kalian menggendong unta, menggendong kambing, menggendong sapi dari korupsi yang kalian lakukan itu. Ya, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, datang dengan membawa apa yang dikorupsikan di hari kiamat. Walaupun tadi dia bilang apa tadi? Ibrah, apa namanya? Jarum, satu jarum diambil, satu jarum itu akan dia bawa nanti di hari kiamat. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah larangan Allah yang dia langgar. Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, yaitu apa-apa yang diharamkan, yang tidak boleh dikerjakan. Nah, itu dilanggar. Banyak sekali, dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kezaliman, ya kemaksiatan. Makanya ada dimudahkan. Jadi kayak gini ya Kang ya, kalau banyak-banyak baca buku tentang perincian dosa besar, tentang perincian syirik. Karena kalau kita tidak tahu apa perincian syirik, perincian dosa besar, maka pasti kita akan melakukannya karena kita nggak belajar, karena kita nggak tahu. Ya, seperti misalnya ya ini ada ya seorang ibu, dia ngukut anak sejak bayi. Ya. Dia punya anak perempuan, dua kalau nggak salah, anak perempuan. Semua keluarganya pun tahu, adik kakak ibu ini pun tahu bahwasanya ibu ini ngambil anak laki-laki, ngukut anak laki-laki, nggak tahu anak siapa, dari mana anak nggak tahu ya. Yang jelas anak ini diasuh sampai sekarang dewasa, sampai udah kuliah, udah beres, lupa anak. Nah, tapi ibu ini memohon-mohon kepada anak-anak perempuannya, kepada saudara-saudaranya, ya jangan ngasih tahu ke anak laki-laki ini bahwasanya dia itu bukan anak kandung ibunya, enggak anak kandung ibu asuhnya, ya. Dan anak ini pun taunya dia adalah anak kandung dari ibu tersebut. Dan ibu ini pun meminta kepada kepada anaknya, kepada saudaranya untuk jangan ngasih tahu bahwasanya anak laki-laki ini bukan anak kandung ibu itu. Ya, boleh nggak dalam Islam yang seperti itu? Haram dalam Islam. Ya, harus dikasih tahu. Sang ibu harus ngasih tahu bahwasanya kamu tuh bukan anak kandung saya, kamu itu anak yang saya asuh, saya pelihara sejak kecil. Ya, si anak ini pun harus tahu diri, pandai bersyukur harusnya. Kalau sudah tahu itu bukan orang tua kandungnya, tapi dia mendapatkan kasih sayang seperti kasih sayang anak kandung, ya harus pandai dia bersyukur. Ya, jangan sampai sakit hati kalau dikasih tahu seperti itu, kamu tuh bukan anak kandung saya. Oh ya, terima kasih ibu sudah ngurus saya. Bukan dia malah benci kepada ibu yang sudah ngurusnya itu. Ada yang seperti itu juga, terjadi itu. Ada. Dia benci, dia nggak mensyukuri sedikit pun kebaikan yang sudah diberikan oleh
orang tua asuhnya, ada yang seperti itu. Nah, apa yang akan terjadi kalau seandainya dibiarkan begitu saja, mati nih si ibu ini misalnya, ya, atau bapaknya, bapak asuhnya ini mati. Kemudian kembali ahli warisnya kepada siapa? Kembali harta warisnya ke siapa nanti? Harusnya kan anak angkat, anak asuh ini kan nggak dapat waris, ya, karena dia anak laki-laki, kemudian eh, yang lain anak perempuan, dia dapat 2:1 tuh, ya. Kalau anak perempuan 2, mereka cuma dapat 2/3, selebihnya dapat ke saudara-saudara si ibu, ya, saudara-saudara ibu, kakak ibunya, adik ibunya dapat bagian kalau udah nggak ada ayahnya, seperti itu. Jelas ini ya. Nah, jadi kezoliman terjadi, ya. Nah, jadi ada larangan-larangan seperti itu, banyak orang nggak tahu, ya. Sampai anak pun pernah mengingatkan, udah dari kecil suruh panggil aja uwa gitu, jangan panggil ayah. Jadi sudah tahu kalau panggil uwa berarti ini bukan apa? Bukan ayahnya. Ya, panggil aja mang, panggil aja paman, panggil yang itu bukan panggilan ayah kandung atau ibu kandung. Nah, ini banyak yang luput. Jangankan itu ya, jangankan urusan riba, banyak orang nggak tahu. Urusan judi, banyak orang nggak tahu. Tato, banyak orang nggak tahu. Ya, nah jadi maksudnya kalau kita nggak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah, sangat mungkin untuk kita jatuh pada maksiat tersebut. Nah, jadi yang kedua adalah, yang pertama adalah ada perintah Allah yang tidak kita kerjakan, terhitung dosa. Yang kedua ada larangan Allah yang dilanggar. Nah, jatuhlah pada dosa. Ya. Larangan Allah yang dilanggar, baik dosa yang dilakukan oleh hati. Apa dosa yang dilakukan oleh hati? Apa ya, ria, apalagi ujub, sum'ah, hasad, suudzon, bukhl, bakhil, ya, al-fakhr dan yang lainnya, banyak sekali. Ada 40 penyakit hati, ya. Nah, kemudian ada dosa yang dilakukan oleh lisan. Oh, banyak lagi dosa yang dilakukan oleh lisan. Bohong, mencela, merendahkan, mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, ya, namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Ngadu domba itu jujur, tapi untuk membuat orang bertengkar, berselisih, itu namimah. Apalagi kalau ditambahin bohong. Ya, jujur menukilkan ucapan si A kepada si B, ucapan si B kepada si A, jujur, nggak dia tambah, nggak dia kurangi, tapi agar mereka berselisih. Itu namanya namimah, mengadu domba. Itu saja kata Rasulullah nggak akan masuk surga. Nggak akan masuk surga di awal orang-orang masuk surga. Dia harus masuk neraka dulu. Itu namimah. La yadkhulul jannata qattan, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Nah, menukilkan ucapan si A kepada si B, di forward ucapannya tet. Ini di forward lagi, ya, untuk membuat perselisihan. Itu ngadu domba namanya. Ya. Apalagi kalau ditambah bumbu bohong, nah, tambah dosa besar lagi. Ya. Nah, itu jujur untuk membuat perselisihan adalah dosa besar. Berbohong untuk mendamaikan boleh dalam Islam. Dua orang berselisih, bertengkar. Gimana nih, udah lama bertengkar, bagaimana biar bisa akur dua-duanya? Si fulan salam ke antum. Salam hayang pendak. Ingin untuk padahal mah enggak, ya. Enggak pernah. Tapi sholat orang itu, dalam sholatnya ada assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan, ya, salam untuk Rasulullah dan salam untuk hamba-hamba Allah yang soleh, misalnya. Masuk juga orang Islam itu. Bohong. Kemudian dibilang juga ke temannya begitu juga. Akhirnya mereka akur, akhirnya mereka ketemu, akhirnya mereka salam. Nah, bohong untuk
Mendamaikan dua orang hukumnya boleh, tapi jujur untuk membuat perselisihan hukumnya apa? Haram. Itu namimah. Namimah itu merusak lebih kuat daripada sihir. Namimah. Kalau namimah merusak hubungan itu sekejap. Satu hari bisa benci suami ke istrinya, istri ke suaminya, orang tua ke anaknya, anak ke orang tuanya, saudara ke saudaranya. Itu sekejap itu. Satu hari bisa langsung renggang dikasih ucapan-ucapan namimah tadi. Tapi kalau sihir perlu waktu. Ya, sihir itu dia bisa memisahkan antara suami dengan istrinya, ya, istri dengan suaminya bisa dipisahkan. Entah dengan santet si suami yang ngelihat istrinya wajahnya wajah wajah cemberut, wajah garang atau wajah jadi naudzubillah ya, wajah binatang, ada kayak gitu. Bertanduk, pernah pernah lihat? Pernah pernah dengar nggak? Kan pernah dengar. Ya, jadi istrinya ini melihat suaminya ini selalu jadi orang tua dan bertanduk. Seperti itu terus. Ya, menjadi wajah orang tua dan bertanduk. Orang bertanduk gimana tuh? Dan dia merasa selalu saya disekap, saya dipenjara, saya sedang diculik. Padahal di rumahnya dia dimuliakan oleh suaminya, dia diurus baik dengan suaminya, maka dimanjakan luar biasa lah. Nggak seperti suami kebanyakan juga anak lihat suaminya luar biasa. Tapi dia melihat seperti itu. Sihir, sakit diperiksa bawa ke dokter nggak ada sakit-sakitnya, sakit perut nggak ada, diperiksa nggak ada sakit-sakitnya. Sakit ini nggak ada. Bacain Quran terus, maksud suaminya nggak bosan-bosan bacain Quran terus non-stop, bacain Quran non-stop sembuh, masya Allah. Ya, cuman baca Quran aja, nggak lebih daripada itu. Ya, cuman lumayan ya. Sebulan ada. Ya sampai kabur suami ini. Istrinya nih kabur ke tetangga. Saya diculik, tolong saya diculik. WhatsApp, orang-orang saya diculik. Ngeri gak tuh? Nah, seperti itulah sihir. Ya, tapi perlu waktu kan. Akhirnya memang alhamdulillah tidak cerai itu. Maksudnya sihir itu bisa membuat seorang istri dia berpisah dengan suaminya. Begitu juga sebaliknya. Seorang ayah, anak punya kena tahu juga orang waktu di Yaman ya. Dia disihir, dia setiap melihat anaknya, istrinya itu kayak mayit, kayak orang mati, mayit hidup. Dia nggak mau dekat-dekat sama keluarganya, disihir. Tapi kan perlu waktu itu, maksudnya mereka berpisah itu perlu waktu. Tapi kalau namimah satu hari langsung pisah. Nah, jadi keburukan namimah mengadu domba itu lebih cepat, lebih buruk daripada sihir. Ya, baik. Nah, kemudian ada juga bentuknya, ada namimah, ada ghibah. Ghibah menyebut keburukan, menyebut apa yang tidak disukai oleh saudaranya. Ya, misalnya ada seorang ibu punya anak nakal. Ya, dibilang tuh ibu itu yang anaknya nakal. Itu sudah apa? Nah, itu sudah ghibah. Walaupun memang anaknya nakal, mau nggak kita dibilang anak kita nakal, disebarkan ke orang-orang? Nggak mau kan? Nah, ketika dibilang tuh ibu itu yang anaknya nakal, itu sudah apa? Ghibah. Jelas itu? Nah, jadi menyebut saudaramu yang tidak dia suka, itu adalah ghibah kata Rasulullah. Bahkan ketika Aisyah pernah bilang, ya Rasulullah, hasbuka Sofiyah, cukup bagimu Sofiyah itu pendek. Istri Rasulullah Sofiyah satu pendek, lebih pendek daripada yang lainnya gitu ya. Nah, dibilang pendek istrimu itu, Sofiyah itu. Langsung kata Rasulullah, andaikan perbuatanmu, isyaratmu itu barusan wahai Aisyah dicampur dengan samudra lautan yang ada di dunia ini, maka akan mengubah warnanya. Jadi hitam, menjadi darah. Ya dosanya segitu. Gimana cara beresin itu? Gimana cara nguras air laut tuh biar bersih lagi itu. Nah, subhanallah. Ya, dengan itu ada dosa lisan apa saja,
ada dosa hati, ada dosa mata, melihat wanita yang bukan mahram, bahkan sebagian aurat wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat melihat yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mereka dari wanita yang bukan mahram. Sebaliknya gitu juga. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada kaum mukminat untuk menundukkan pandangan mereka dari laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini mata. Ada juga pendengaran. Dia mendengar yang haram. Dia mendengar yang haram. Nah, ini ada larangan yang dilanggar. Ada larangan yang dilanggar. Yang kedua nih, jadi jatuh pada maksiat. Harta lah, ya dia tidak harta dari mana dan kemanakan. Yang kedua, yang ketiga, seseorang jatuh pada maksiat itu. Yang ketiga, karena tidak mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Tetapi apabila kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Apa misalnya contoh tidak mensyukuri nikmat? Membuang-buang harta ya. Membuang-buang harta. Tabdzir dan israf itu diantara apa? Tidak mensyukuri nikmat. Tabdzir, membuang-buang harta, makanan dibuang, ya, air minum masih bisa diminum, dibuang, ya. Kemudian apa yang bisa dimanfaatkan dibuang. Itu namanya tabdzir. Kalau israf apa? Apa israf namanya? Berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan. Nah, itu juga dilarang. Ya, tidak mensyukuri nikmat. Atau idha'atal mal, kata Rasulullah, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Nggak perlu nih, beli aja. Membeli sesuatu yang tidak dijaga. Nggak dijaga, diantepkeun we gitu, rusak. Beli, pakai sekali, ya, nggak dimanfaatkan. Nah, ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak lagi ya. Seseorang dia tidak beribadah berarti dia kufur nikmah. Satu-satunya cara untuk mensyukuri nikmat Allah dengan seseorang beribadah. Baik. Yang keempat, yang terakhir, seseorang ditulis dosa itu apa? Ada yang tahu? Dia tidak mengagungkan Allah dengan yang seharusnya. Dia tidak mengagungkan Allah dengan yang seharusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma qadarullaha haqqa qadrihi." Manusia tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang seharusnya. Ya. Kalau ketemu presiden atau gubernur atau wali kota, camat, lurah, dia fokus tuh. Ngomongnya ditata. Apa yang disuruh baca ini pakai bahasa Jepang, suruh baca. Bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris nggak? Kalau bahasa Inggris, coba baca di hadapan presiden, di hadapan gubernur. Dia akan berusaha membaca dengan benar nggak? Walaupun dia bukan bahasa dia tuh, bahasa asing tuh. Ya mungkin bahasa Inggris atau bahasa Jepang lah, bahasa Cina lah misalnya. Dia akan berusaha untuk memahaminya. Dia akan berusaha untuk benar membacanya. Dan itu tidak dia berikan ketika menghadap Allah yang jauh lebih mulia dibanding makhluk tadi itu. Dia ngasal dalam baca Qur'annya. Dia pun nggak ngerti apa yang dia baca. Tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, seharusnya. Manusia itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana seharusnya. Karena itu, setelah selesai sholat, apa yang kita baca? Istighfar. Kan sholat bukannya maksiat kita kan? Kita sedang sholat, kita sedang berdoa, kita sedang memuji Allah, kita sedang bertakbir. Tapi setelah selesai salam, malah yang kita baca apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Harusnya kan? Alhamdulillah, ya nggak? Selesai sholatnya nggak? Harusnya Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini langsung astagfirullah. Kenapa? Kenapa tadi menulis? Karena kita tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang seharusnya. Kita dalam sholat itu tidak memberikan hak Allah sebagaimana yang seharusnya. Tidak khusyuk, tidak ngerti apa yang dibaca. Ya. Nah, tidak membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, panjang pendek, sifat-sifat hurufnya. Nah, tapi kalau di depan gubernur, di depan presiden, luar biasa tuh. Dia les dulu bahasa Jepang. Dia les dulu bahasa Inggris tuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena 4 sebab inilah seseorang jatuh pada dosa. Apa saja itu? Tadi yang pertama, perintah Allah yang tidak dikerjakan. Yang kedua, larangan Allah yang dilanggar. Yang ketiga, tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, tidak memberikan hak Allah yang seharusnya. Ini 4 sebab ya. Seseorang ditulis dosa. Karena itu kata Allah di sini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa siang malam. Jadi tidak ada siang yang kita lewati, tidak ada malam yang kita lalui, kecuali kita lalui itu semua dengan apa? Dosa, pasti ada dosa. Jangankan itu, coba. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa istighfar. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu dibaca di setiap salat. Abu Bakar baca di salat maghrib, di salat isya Abu Bakar baca lagi. Padahal antara maghrib dengan isya Abu Bakar di majelis taklim Nabi itu. Atau Abu Bakar sedang baca Quran di masjid. Tapi dibaca lagi, ya Allah aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Ya, tadi ada nikmat Allah yang tidak disyukuri. Ada ya kita tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya. Nah, kemudian fastaghfiruni aghfir lakum. Wa naghfiru dzunuba jami'an. Aku mengampuni segala macam bentuk dosa, maka mintalah kalian ampunan kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalul yaumi, amalan setiap hari, minta ampun kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Amalan setiap hari. Ya. Dan bersegera untuk minta ampun itu bersegera. Ana mendapatkan juga beberapa orang ya menunda tobat. Ya. Nantilah umur segini, nantilah ini, akhirnya belum sampai dia nggak sempat, masih ya bermuamalah dengan muamalah yang dosa-dosa besar dia lakukan. Tapi dia bilang nanti nggak sempat. Ya. Nah, jadi bersegera untuk bertobat. Fastaghfiruni aghfir lakum. Bersegeralah kalian bertobat, fastaghfiruni. Ini kalimat bersegera gitu ya, jangan tunda. Ya, aghfir lakum, aku ampuni dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, at-ta'ib minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Seseorang yang dia bertobat dari satu dosa seakan-akan dia tidak pernah berdosa. Seseorang yang dia bertobat dari satu dosa seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Itulah saking mudahnya Allah menerima tobat. Dan Allah pula lah yang memberi ilham kepada kita untuk bertobat kepada Allah. Allah itu Tawwab. Apa arti Tawwab? Nama Allah kan Tawwab, Tawwabur Rahim. Apa arti Tawwab? Yang mudah untuk menerima tobat dan yang memberi ilham kepada hamba-hambanya untuk bertobat. Itu Tawwab. Ya. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Sama nggak atau berbeda? Ibu-ibu mau jawab di atas, Bu? Bedakah tobat dan istighfar?
Beda, ya. Apa bedanya? Kalau tobat, ya meninggalkan maksiat, betul, masya Allah. Kalau istighfar, nah, masya Allah, betul Bu. Dapat hadiah ya Bu ya, masya Allah. Nah, jadi tobat, ibu siapa nanti salah lagi. Nah, eh, kalau tobat itu meninggalkan maksiat, tobat itu meninggalkan maksiat, ya. Apa tadi? Dan tobat itu harus dilakukan oleh pelakunya, tidak boleh diwakilkan. Ya, oh saya bertobat karena dosa yang dilakukan oleh ayah saya, boleh? Ya nggak bisa lah. Tobat itu harus dari pelakunya. Beda istighfar. Kalau istighfar kita boleh mendoakan ampunan untuk orang lain sekalipun sudah meninggal. Tobat itu ada waktunya. Kalau istighfar nggak ada waktunya. Waktunya ada waktu berakhir tobat. Kapan Kang terakhir tobat, Kang Yoga? Ya, ya terakhir. Setelah itu nggak diterima lagi tobatnya. Nah, sakaratul maut atau matahari terbit dari barat. Nah, ketika sakaratul maut, kalau udah sakaratul maut nggak diterima lagi tobatnya. Ya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama dia belum ghargharah, belum sakaratul maut. Ya, atau belum terbit matahari dari barat. Kalau sudah terbit matahari dari barat, mu'alaf nggak diterima lagi, sholat nggak diterima lagi, ya, zikir istighfar nggak diterima lagi. Nah kalau istighfar nggak ada batasnya. Mau orang itu sudah meninggal, boleh kita untuk mendoakan agar orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah ya. Nah ini bedanya tobat dengan istighfar. Ya, kalau istighfar yang kita minta 3, apa itu Bang Felis? Udah sering nih. Minta ampunan dari minta agar Allah mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahannya. Yang kedua ditutup aibnya. Jadi tidak Allah singkap aibnya, tidak diketahui oleh orang. Yang kedua, yang ketiga apa? Itu tobat. Kalau yang ketiga kita bilang astagfirullah. Apa sih yang kita minta ketika kita mengucapkan astagfirullah? Agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua agar Allah tutup aib kita. Dosa itu ditutup. Yang ketiga tidak Allah timpakan dampak buruk maksiat tersebut. Dampak buruk maksiat ya. Semua musibah itu karena sebab dampak buruk maksiat yang kita lakukan. Ya. Nah, kalau tobat ada 5 syaratnya. Apa syarat tobat? Ya, ikhlas. Maksudnya dia meninggalkan maksiat tersebut karena Allah. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, menyesal. Ya, menyesal. Menyesal ini enggak dia cerita-ceritakan pada orang. Cukup antara dia dengan Allah aja. Yang keempat, ini enggak akan diampuni ya dosa orang yang suka menceritakan kemaksiatannya. Mujahirin, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku itu akan diselamatkan di hari kiamat kecuali yang terang-terangan. Nah, yang keempat, berazam, bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi. Ya, meninggalkan tempat maksiat, tempat maksiat, orang-orang yang dengan dia bermaksiat. Yang kelima, sampai belum berakhir waktu tobat. Nah, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap siang, setiap malam. Nah, jadi kalau seperti ini keadaan kita, banyak kita melakukan dosa setiap harinya, maka perbanyaklah kita untuk bertobat.
banyak beristighfar. Ya, terus agar Allah ampuni dosa-dosa kita dan tidak Allah timpakan dampak buruk maksiat tersebut. Fastaghfiruni, kata Allah. Mintalah kalian ampunan kepadaku, aku ampuni dosa kalian. Ya. Sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa, seberapa kali diulang dosa tersebut, Allah akan mengampuni dosa seorang hamba. Diulangi lagi ya. Sebesar apapun dosa, apa dosa yang paling besar? Syirik. Seberapa banyak pun dosa, ini dosanya macam-macam, bervariasi nih. Dosa syirik, dosa durhaka pada orang tua, dosa nggak sholat, dosa nggak puasa Ramadan, dosa ini dan itu, banyak nih dosa, banyak sekali. Allah akan ampuni sebanyak apapun dosa, variasi, ya, sebesar apapun dosa, atau dosa yang sama dan itu diulangi berulang, terus berulang, ya, Allah mengampuni dosa yang demikian. Nah, nggak ada yang lebih sabar daripada Allah, tuh nggak ada. Kalau manusia disakiti sekali, dua kali, atau sampai 10 kali, wah udah kena hatinya tuh. Sekali udah maafkan, kedua maafkan bisa. Tapi yang keberapa kalinya, ada terkadang dia nggak bisa maafkan tuh. Tapi kalau Allah tuh yang paling sabar. Ya, Allah bagaimana dicaci oleh orang-orang Kristen, punya anak katanya Allah. Syataman ibnu Adam yaquluna inna li walad. Anak Adam mencelaku dengan mengatakan aku punya anak. Dan orang-orang musyrikin, mereka sejatinya mencela Allah. Orang-orang musyrikin menyamakan makhluk dengan Allah. Coba, makhluk disamakan dengan Allah. Celaan gak itu? Ya. Makhluk disamakan dengan Allah adalah celaan kepada Allah. Ya. Dan Allah tetap kasih mereka makan, rizki. Ya, Allah kasih mereka hajat-hajat yang mereka perlukan di dunia ini. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ya. Tapi segera ya. Itu bedanya orang yang bertakwa dengan selain orang yang bertakwa. Yaitu orang yang bertakwa, mereka bersegera dalam minta ampun. Tapi orang yang tidak bertakwa, mereka menunda-nunda tobat. Itu jangan ditunda-tunda tobat. Segera. Baik. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni, durri ya. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa melakukan apapun bentuk madarat kepadaku kemudian kalian memadaratkanku. Kalian tidak akan bisa memberikan manfaat apapun untukku kemudian kalian memberi manfaat untukku. Enggak. Jadi maksudnya apapun keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan berimbas kepada Allah. Ya. Apapun kebaikan yang kita lakukan pun tidak akan kembali kepada Allah. Oke. Ayat banyak ya dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang murtad, kata Allah, siapa yang murtad maka tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun. Jangan dikira kalau pada murtad jadi terhina Allah, enggak. Ya, tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima illa tanfiru yu'adzibkum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Andaikan kalian tidak pergi berjihad, ya, Allah akan azab kalian. Dan Allah akan ganti kalian dengan umat lain. Dan kalian tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun. Itu kata Allah. Di surat apa nih? Surat Ali Imran ya. Di surat Ali Imran. Illa tanfiru, kalau kalian tidak pergi berjihad, yu'adzibkum. Allah akan azab kalian. Dan Allah akan ganti kalian dengan umat lain. Dan kalian tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun. Subhanallah.
Kemudian juga wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang dia kufur, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Enggak mengurangi kemuliaan Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan lagi, tadi udah 3 ayat ya. Kemudian Allah mengatakan lagi apa? Ya Yuhannas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Oh ya, wahai sekalian manusia, kalian itu sangat fakir, sangat membutuhkan ibadah kepada Allah. Baik. Kemudian kalau kita berbuat baik, sejatinya kita sebenarnya berbuat baik untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Andaikan kalian berbuat baik, maka sebenarnya kalian berbuat baik untuk kalian sendiri. In tashkuru wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang dia bersyukur, sungguh dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Jelas ya? Jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah kebutuhan kita untuk kita sendiri. Ya. Nah, tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh ibadah kita. Dan apapun bentuk kemaksiatan, kezaliman seseorang tidak akan memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah itu maha kaya, Allah maha terpuji, Allah maha perkasa. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Kemudian Allah perjelas lagi tuh. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya dari awalnya kalian sampai akhirnya kalian, manusia dan jinnya kalian, mereka diberikan oleh Allah hati paling bertakwanya manusia. Siapa? Manusia yang paling bertakwa? Nabi Muhammad SAW. Semuanya jadi Nabi Muhammad. Semua jin dan manusia menjadi Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Mazada dzalika fi mulki syai'an. Tidak menambah kekuasaanku. Tidak menambah kemuliaanku. Semuanya baik semuanya. Manusia dan jin. Semuanya Nabi Muhammad semuanya. Tidak menambah kemuliaan Allah. Tidak menambah keagungan Allah. Ya. Karena Allah nggak butuh ibadah atau kebaikan dari makhluk. Ya ibadi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum. Andaikan dari awal dan akhirnya kalian, manusia dan jinnya kalian, mereka dijadikan oleh Allah hatinya seperti hati manusia terjahat. Ya, di antara kalian. Siapa manusia terjahat di antaranya? Fir'aun ya. Kalau yang makhluk yang paling jahat siapa? Iblis. Naudzubillah. Naudzubillah. Semuanya iblis. Naudzubillah. Semuanya iblis. Manusia dan jin semuanya iblis. Tidak mengurangi kemuliaan Allah. Tidak mengurangi keagungan Allah. Ya. Nah, di sinilah Allah nggak butuh siapapun dan apapun. Kalau kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang dia berbuat kebaikan walaupun sebesar biji debu akan dia lihat. Siapa yang berbuat keburukan walaupun hanya sebesar biji debu akan dia lihat. Nah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Masyaallah. Kata Allah lanjutannya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya dari awal sampai terakhirnya kalian. Kalau yang awal siapa awal?
Awal manusia Nabi Adam. Kalau akhir manusia Ya'juj wa Ma'juj masih ada lagi. Anda nggak tahu. Akhir manusia siapa Anda nggak tahu. Jelas manusia yang paling buruk itu adalah yang mendapatkan hari kiamat. Manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah yang dia mendapatkan hari kiamat. Melihat bagaimana bumi terbelah, bagaimana Allah lipat matahari, Allah bongkar langit, ya, bagaimana melihat gunung-gunung berlarian, berhamburan, bertabrakan. Nah, yang melihat kejadian itu adalah orang-orang yang paling jahat. Nah, kata Allah, semua manusia dari awal sampai akhirnya, manusia dan jinnya, mereka dikumpulkan dalam satu padang. Kemudian mereka berdoa. Berjam-jam, berhari-hari mereka berdoa. Kemudian aku berikan setiap permintaan mereka masing-masing. Ada yang minta apa? Ada yang minta rumah, ada yang minta tanah. Ada nggak yang pernah minta, ya Allah, saya minta planet, satu planet, bukan pulau dia minta. Dia minta satu planet, misalnya. Nggak ada orang minta seperti itu. Kalaupun ada yang minta, Allah kasih itu. Karena manusia terakhir yang masuk surga, Allah kasih tanah berapa hektar untuk menjadi istananya? 10 kali lipat bumi. Orang yang paling terakhir masuk surga. Sudah ngeem di neraka entah berapa lama dia ini. Dimasukkan ke dalam surga, istananya dengan luas tanahnya semua adalah 10 kali lipat bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan permintaan semua manusia. Ya, minta ini, minta dikasih oleh Allah Subhanahu. Mintanya nggak sebentar, nggak 5 menit, nggak 10 menit, berjam-jam, berhari-hari, berpekan-pekan. Minta ini, minta itu, Allah kasih terus semuanya. Tidak mengurangi perbendaharaan Allah. Tidak mengurangi perbendaharaan Allah. Kecuali seperti berkurangnya jarum apabila dimasukkan ke samudra lautan. Jarum nih, masukin ke laut. Diangkat jarum. Jadi kurang sajengkal gitu laut. Iya enggak kan? Berapa yang kurang dari jarum tersebut? Berapa yang terambil oleh jarum tersebut dari air laut? Nggak ada setetes. Licin kan? Nggak ada licin. Kalau ada setetes dia akan jatuh tuh. Paling ada sedikit. Nah, hanya berkurangnya segitu aja. Jadi perbendaharaan Allah, surga Allah itu di apa namanya? Makanannya dimakan, minumannya diminum. Itu nggak berkurang sedikit pun. Ditambah lagi kenikmatannya. Jadi nggak konstan ya, kenikmatan surga itu tidak konstan. Begitu juga azab neraka itu tidak konstan. Semakin hari, kalau surga semakin hari semakin ada kenikmatan. Di neraka semakin hari semakin berat azabnya. Nggak terus saja. Dia dipanaskan, dibakar 1000 derajat aja. Terus enggak? 1100, 1200, 1300. Terus dibakar seperti itu. Naudzubillah. Ya. Nah, inilah maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh sangat suka untuk diminta. Semakin sering diminta, Allah semakin sayang kepada hamba tersebut. Berarti hamba ini tahu di sana ada Tuhan yang mudah untuk memberi. Di sana ada Tuhan yang memiliki segala-galanya. Ya. Nah, diminta. Banyak minta, apapun, sampai garam ada di rumah pun minta. Apalagi kita perlu motor, kita perlu mungkin rumah, kita mungkin perlu fasilitas apapun, kita minta kesehatan, kita minta kemudahan, ya berdoa kepada Allah. Mau parkir aja harus doa ya, parkir aja doa, benar. Ini banyak berulang kali terjadi, tanpa doa nggak dapat parkiran tuh. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Tsumma uwaffikum iyyaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian. Aku tulis semua itu untuk kalian. Itu kata Allah. Enggak ada yang percuma. Ya, apapun kebaikan. Apa sih kebaikan yang paling mudah untuk kita lakukan?
Senyum, hanya senyum, itu aja ada kebaikan. Senyum, senyum, semua orang senyum gitu. Kemudian sedekah nggak menyingkirkan gangguan dari jalan. Nanti kita akan bahas setelah hadis ini. Jadi sedekah itu bukan hanya bentuk materi ya, nanti akan kita bahas. Ya, baik. Nah, semua amalan kalian itu Allah jaga, Allah tulis untuk kita. Kemudian Allah tunaikan ganjarannya ya untuk kita. Ya, nggak ada yang luput, nggak ada yang kita melakukan 10 amalan ditulis satu, itu enggak. Malah amalan-amalan yang sepele, yang kecil, Allah kali lipatkan sangat banyak sekali. Tidak dikali lipatkan 2, 3, minimal tuh 10 tuh. Lebih kuat cinta kita kepada Allah dalam beramal, Allah tinggikan lagi menjadi 20, bisa 30, bisa sampai ratusan kali lipat. Ya. Nah, ada orang beramal, dia sembunyikan dalam tanah. Gak ada orang yang tahu. Ya bunai, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Ya bunai, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Ya, gimana kata Luqman? Ya bunai, sekalipun sebesar biji debu, innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihi Allah. Wahai putraku, andaikan ada kebaikan kau sembunyikan. Ya, walaupun hanya sebesar biji debu, engkau sembunyikan. Ya, ini siapa yang nyalain yang masukin token masjid nih? Kebaikan tuh. Dipakai untuk adzan listrik masjid, dipakai untuk menerangi orang yang sholat subuh, maghrib, isya. Manfaat nggak itu? Nggak tahu nih yang masukin token siapa nih, nggak tahu nih. Ya, engkau sembunyikan itu di dalam batu padat, batu cadas. Amal tersebut nggak ada yang tahu, ditutup. Ya, aufis samawat, atau engkau sembunyikan di luar angkasa, kata Allah. Aufil ardi, atau engkau sembunyikan di dalam perut bumi, di sumur, gali sumur, tujuannya untuk menyembunyikan amalnya. Ya'ti bihallah, Allah akan datangkan itu. Orang tidak menganggap dia, dikira orang-orang dia tidak melakukan kebaikan apapun. Dia tidak pernah sebutkan kebaikan dia. Dia coba sembunyikan serapat-rapatnya kebaikan yang pernah dia lakukan itu. Sampai dia dihinakan, dia gak peduli. Dia tutup rapat kebaikan tersebut. Ya'ti bihallah, Allah akan datangkan itu nanti di hari kiamat. Begitu juga keburukan. Mau serapih apapun dia melakukan kemaksiatan, dia tanam di dalam batu cadas, dia sembunyikan di luar angkasa, atau dia masukkan ke dalam sumur perut bumi, sekalipun Allah pasti akan datangkan kemaksiatan itu. Sekecil apapun keburukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Akan dia lihat. Enggak ada yang luput. Ya, nah inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang berikutnya, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang dia mendapatkan ganjaran baik, dia mendapatkan kebaikan nanti di hari kiamat, maka pujilah Allah. Dan siapa yang dia mendapatkan selain itu, bukan kebaikan yang didapatkan di akhirat, malah neraka, azab, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia cela kecuali hanya dirinya. Cela dirinya sendiri. Baik. Kalau dia mendapatkan anugerah, pujilah Allah. Nah ini coba. Allah itu nggak ada kewajiban untuk memberi hidayah kepada hamba-hambanya. Nah, ketika Allah memberi hidayah kepada seorang hamba di dunia ini, dimudahkan dia untuk sholat, dimudahkan dia untuk beribadah ini dan itu, dan dia mendapatkan ganjaran yang baik di akhirat, maka mutlak semua itu adalah anugerah dari Allah. Puji Allah.
puji Allah. Falyahmadillah, ucapkan alhamdulillah. Ya. Kita menjadi orang Islam, wah luar biasa. Di surga hanya ada orang Islam. Gak ada orang yang bilang Nabi Isa itu anak Allah di surga. Gak ada yang bilang Allah itu adalah Nabi Isa di surga. Gak ada. Ya, satu berapa bandingannya dengan yang penghuni neraka? Anak Adam nih, bandingannya berapa Bang Helis? 999-nya di neraka, satu masuk Islam, satu di surga, masuk orang Islam nih. 999-nya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, yang menyembah roh, yang menyembah benda-benda pusaka, ya, yang menyembah nabi, yang menyembah wali. 999. Satu orang Islam yang tidak menyembah makhluk, yang hanya menyembah Allah, yang hanya menyembah satu Tuhan. Kemudian Allah pilih kita menjadi orang Islam. Apa istimewanya kita sampai Allah kasih kita Islam? Apa istimewanya kita? Abu Thalib radhiyallahu Abu Thalib yang sudah melindungi Nabi SAW dengan nyawanya. Abu Thalib kalau masuk Islam, maka dia akan lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena Abu Thalib sudah melindungi Nabi SAW lebih daripada Abu Bakar dan Umar ketika di Makkah. Allah nggak kasih Islam kepada Abu Thalib. Coba, sudah membela Islam, sudah membela Nabi Muhammad, Allah nggak kasih Islam kepada Abu Thalib. Azar, siapa Azar? Siapa Azar? Ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa-doa agar Allah berikan Islam kepada sang ayah. Allah nggak kasih Islam. Terus apa istimewanya kita? Allah kasih kita, bukan kita nih anak Nabi, ya. Tuh. Jawabannya adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena itu mutlak falyahmadillah. Pujilah Allah. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikanmu kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah kasih Islam, di akhirat dikasih surga, falyahmadillah. Pujilah Allah. Itu semua hanya anugerah. Merek Allah mah. Ya, hanya ngasih begitu saja tanpa ada keuntungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man wajada ghayra dzalika fala yalumanna illa nafsa. Dan siapa yang dia dapatkan selain itu, dia tidak mendapatkan kebaikan di akhirat, maka jangan dia cela kecuali dirinya. Karena maksiat apapun yang dilakukan oleh manusia itu semua karena ulah dia sendiri. Iblis pernah nggak memaksa seseorang untuk nanda tangan? Ayo tanda tangan riba. Nggak pernah kan? Iblis cuma ngasih ide aja. Ayo Ira, kapan lagi mau punya motor, punya rumah? Ya udah lama kerja nih. Udah nggak apa-apa kredit aja, walaupun ada ribanya. Jangan telat, cenah. Kata iblis deh, tahu iblis juga. Ya, jangan telat, cenah. Riba. Ya, iblis cuma ngasih ide. Nggak pernah iblis sekalipun memaksa. Maka liya alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tidak ada kuasa sedikit pun atas kalian, kecuali aku hanya kasih ide-ide, usulan-usulan, bisikan-bisikan dalam hati, dan kalian ikuti bisikan hati tersebut. Jadi siapa yang salah? Iblis atau manusia? Iblis atau kita? Iblis hanya ngasih ide aja. Buat ini, buat itu, lakukan ini, lakukan itu. Hanya ide-ide aja. Gak pernah iblis memaksa tangan kita untuk membunuh orang, memaksa tangan kita untuk minum khamr, memaksa tangan kita untuk berjudi. Oh nggak bisa nih, tangan saya nggak bisa dikendalikan nih. Tiba-tiba saya
ngocok dadu kemudian keluar tuh weh jadi menang. Jadi weh menang, jadi weh eleh gitu. Ya, aya nama aya slotnya di handphone tuh tinggal di slotnya kumaha sih? Ya, klik-klik gitu aja gitu. Nah, tuh nih tiba-tiba gerak-gerak terus nih jari saya. Tuh kan jadinya menang. Ya, umroh we gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, nggak pernah iblis itu memaksa dengan fisik kita. Enggak. Ya, hanya ngasih ide saja. Fala talumuni, kata iblis. Kata iblis sama dengan kata Allah di sini. Kata iblis, fala talumuni, dengan itu jangan kalian cela aku, cela diri kalian sendiri. Kata Allah di sini, siapa yang dia mendapatkan keburukan nanti di hari kiamat, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Karena itu sebab kesalahan dia sendiri. Udah tahu resikonya. Ya, udah tahu resikonya. Tapi dia lakukan. Ya, dia sedikit ya. Kalau orang Islam ini, kalau datang sesuatu dari orang Yahudi dan Nasrani, mereka nggak banyak pikir, langsung mereka lakukan. Langsung mereka buat. Langsung mereka ucapkan. Tapi kalau datang dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, mereka perlu istikharah banyak-banyak. Berpikir keras, ini benar nggak ya? Kalau datang dari Al-Quran suruh salat, ya benar tuhnya. Ya. Tapi kalau suruh orang kafir itu datang slot, judi apa semua, riba, langsung tuh dikerjakan tanpa berpikir panjang. Nah, seperti itulah kebanyakan orang Islam. Mereka menjadi pengikut orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dia mendapatkan kebaikan, maka pujilah Allah, dan siapa yang dia mendapatkan selain itu, maka jangan cela kecuali dirinya sendiri. Nasallallahu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan di atas Islam, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin ya Rabb. Nah, kita cukupkan kajian kita di siang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.